Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Narasi dan Informasi. Kali ini kami menghadirkan pejabat publik di Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Bapak Abdul Aziz, Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rekrutmen pengawas pemilu di tingkat kecamatan yang nampaknya sebentar lagi sudah akan dimulai pendaftarannya. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan langsung tanyakan kepada Bapak Abdul Aziz. Pak Aziz, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan memenuhi undangan kami gitu. Sama-sama. Kita langsung saja ke pembahasan ya Pak Aziz ya. Oke. Yang pertama, seperti tadi saya sampaikan, untuk rekrutmen pengawas kecamatan, tingkat kecamatan, saya tidak paham istilah yang sekarang dipakai oleh Bawaslu itu. Kalau dulu kita ingat itu Panwascam istilahnya. Kalau sekarang apa ada istilah lain saya tidak paham. Nanti bisa dijelaskan juga. Nah, itu nampaknya sudah akan dimulai ya untuk rekrutmen pengawas pemilu tingkat kecamatan itu. Boleh dijelaskan waktu pendaftarannya kira-kira kapan? Oke. Terima kasih Mas Romza ya. Siap. Terima kasih kami diberi kesempatan pertama sebelum masuk di materi gitu. Terima kasih kepada Nadi Nganjuk. Ya. Nganjuk. Dan semoga ini nanti bisa menjadi sarana informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Nganjuk dan umumnya di seluruh tim dan Indonesia, karena rekrutmen Panwascam kalau biasa orang menyebut memang Panwascam, tapi dalam regulasi sebenarnya Undang-Undang 7 itu disebutkan Panwaslu. Panwaslu ya? Panwaslu kecamatan. Kecamatan. Okay. Kalau mau disingkat lebih tepatnya Panwaslu-Cam. Panwaslu-Cam. Ya, tapi familiarnya ya, Panwascam begitu ya. Lebih gampang ya, biasalah orang-orang kita gitu, orang Indonesia itu lebih gampang menyederhanakan kata dan bahasa selama orangnya mampu mencerna kan gitu. Makanya Panwaslu-Cam, pengawas pemilu kecamatan, itu orang lebih suka menyebutnya lebih gamblang itu Panwascam. Panwascam. Jadi kalau dalam regulasi memang disebutkan Panwaslu-Cam. Nah, maka kemarin Bawaslu RI membuat surat keputusan mengeluarkan SK terkait dengan pedoman rekrutmen Panwaslu-Cam. Oke. Di tanggal 9 untuk jadwal dimulai di tanggal 10. Tanggal 10 kemarin sudah dimulai proses itu. Prosesnya sosialisasi dulu. Sosialisasi kepada masyarakat. Dan Bawaslu kemarin sudah coba melaksanakan itu. Untuk tahapan awal itu di tanggal 10 kemarin. 10 September ya? September ya. September, oke. Jadi tanggal 9 SK turun. Timeline-nya ternyata tanggal 10 dan kami harus start untuk sosialisasi sampai tanggal nanti di tanggal 21. Tanggal 21 September. Karena bentuknya masih sosialisasi, maka kemarin kami cuma memberi semacam warning aja. Kabar, pengumuman. Woro-woro. Woro-woro. Ini mau ada rekrutmen, oke. Tapi belum kami berikan secara detail terkait dengan syarat dan segala hal yang melingkupinya, karena sifatnya masih sosialisasi. Kalau terkait nanti bagaimana proses pendaftaran, syaratnya apa aja, itu masuk di tahap kedua yang kita masa pendaftaran. Dan masa pendaftaran itu didahului dengan pengumuman pendaftaran. Jadi ada bedanya sosialisasi sama pengumuman pendaftaran. Oke. Kalau sosialisasi itu kemarin kita lakukan untuk memberi kepada masyarakat, ngabari kepada masyarakat woro-woro mau ada biar
biar masyarakat tahu lah. Tahu mm. dulu, oh ini mau ada gitu kan. Nah, setelah itu baru kita ngomong pengumuman secara resmi. Ya. Karena di SK Bawaslu RI yang terbit tanggal 9 kemarin, memang kewenangan, salah satu kewenangan Bawaslu Kabupaten itu kan membentuk Panwaslu Kecamatan. Dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan ini, Bawaslu Kabupaten membentuk Pokja. Jadi membentuk kelompok kerja yang punya tugas untuk melaksanakan segala proses tahapan yang ada di rekrutmen. Ya. Okay. Maka Pokjanya itu dari komisioner Bawaslu sendiri ya, atau bagaimana? Nah, kalau komposisi Pokja memang sudah diatur. Kalau kami yang 5 orang komisioner di kabupaten itu Pokja minimal 9 orang. Pokjanya minimal 9 orang, itu bisa internal, juga bisa eksternal. Gitu. Jadi bisa melibatkan orang luar kalau memang instansi luar atau pihak lain yang memang perlu dan dianggap bisa dibutuhkan. Tetapi juga bisa diambilkan dari internal. Yang internal itu berarti di sana nanti ada komisioner atau pimpinan Bawaslu, anggota Bawaslu, sekretariatan, baik itu yang PNS ataupun yang non PNS. Itu bisa dilibatkan semua. Yang intinya 9 orang anggota minimal. Pokjanya ya, minimal. Ya. Berarti bisa lebih ya? Bisa lebih. Kalau kabupaten yang 5, 9, tapi kalau kota yang 7 komisioner itu 7 orang. Kalau di tingkat provinsi kayaknya, kalau di aturannya sih 10. Jadi angka bahasanya minimal ya, bahasa minimal terkait dengan jumlah itu. Nah sekarang Pokja itu sudah terbentuk atau belum? Sudah ya? Pokja sudah kita bentuk karena tahapan sudah mulai kan. SK itu turun, pedum itu turun, langsung kita pedomi gitu, karena itu namanya pedoman ya. Pedoman umum itu, maka karena Pokja harus dibentuk untuk memulai tahapan, berarti ya kita bentuk Pokja itu. Pokja itu kita bentuk, dan hari ini per tanggal 15 jadwalnya adalah jadwal pengumuman. Oke. Jadi pas nih sekarang. Pas untuk mengabarkan, menginformasikan kepada seluruh masyarakat. Dan kami baru sore tadi mengumumkan lewat webnya Bawaslu. Kita juga coba sebar lewat WA group, karena semua media bisa dipakai gitu. Untuk menyebarluaskan itu, semakin banyak masyarakat yang tahu, itu akan semakin positif. Karena harapannya bahwa penyelenggaraan pemilu ini juga mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya saat masyarakat bisa mengakses seluruh informasi terkait dengan kepemiluan sampai pada proses rekrutmen penyelenggara. Karena dengan banyaknya antusiasme penyelenggara, diharapkan ya salah satu wujud dan bentuk kepedulian masyarakat dalam ikut coba berperan aktif di proses pemilu di Indonesia. Nah, dalam ini kan sudah masuk di pengumuman pendaftaran. Berarti kita boleh tahu nih tentang persyaratan dari atau ketentuan dari rekrutmen ini gitu. Pertama mungkin persyaratan aja. Persyaratan untuk menjadi anggota Panwascam ya. Kita sebut Panwascam aja ya. Ikut yang lebih populer ya. Lebih populer, lebih gampang dan orang lebih cepat, mudah memahami gitu. Nah, persyaratan untuk menjadi anggota Panwascam itu apa saja itu? Banyak syarat. Banyak ya. Syaratnya banyak, karena kenapa dibuat banyak sebenarnya bukan pada ruang mempersulit kita. Tapi pada hal-hal yang sangat substantif, dan itu tidak keluar dari dari spirit yang ingin dibangun oleh Bawaslu. Maka dalam rekrutmen Panwascam ini tidak jauh beda sebenarnya dengan rekrutmen atau syarat-syarat yang diberikan untuk memilih Bawaslu kabupaten sampai tingkat pusat ya. Hampir mirip, walaupun nanti mungkin teknisnya aja yang agak berbeda. Karena memang masanya berbeda, karena kalau Panwascam karena memang ad hoc, beda sama kami yang sudah tetap gini, yang Bawaslu, tetapi pada prosesnya hampir mirip. Nah, karena Pokja sudah dibuat,
semuanya sudah ditangani sama Pokja. Kebetulan memang Pokja, makanya nanti mungkin ada orang yang, karena mungkin beda tahun-tahun dulu, sebelumnya yang di 2017, 18 atau yang pemilu kada terakhir, Jawa Tim yang ikut di 2020 mungkin agak sedikit berbeda. Kalau dulu Pokja ini belum diberi kewenangan, tapi di SK ini memang diberi beberapa kewenangan, tugas, kewajiban. Jadi nanti ini diharapkan akan lebih efektif, akan lebih apa namanya, karena waktu cepat ini dengan ada Pokja ini efektivitas rekrutmennya akan lebih maksimal. Diharapkan begitu. Siap. Kalau maka ya itu Pokja sudah bekerja dari kemarin. Ya. Termasuk kan mengumumkan tadi ya persyaratannya apa kayak gitu. Ya, hari ini tadi kita boleh tahu ini saya tak ngerpek ya. Siap, boleh. Karena ini urusannya sama aturan ya. Iya, biar saya salah sebut, salah nonton juga nggak salah nanti gitu. Ini langsung dari Ketua Bawaslu yang memberikan informasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi anggota Panwascam itu kan biar mulai mempersiapkan gitu. Mulai kenal siapa nanti pimpinannya di atasnya gitu. betul. Gini Mas Ramza. Siap. Karena SK ini mensyaratkan pelaksanaan rekrutmen ini oleh Pokja, nah, ini juga perlu harus diketahui oleh beberapa masyarakat, bukan beberapa, seluruh masyarakat lah, karena memang nanti ada beberapa yang memang berbeda gitu. Nah kebetulan saja gitu, karena Pokja itu di Juknis ini disebutkan Ketua Pokja itu dari Kordif Sumber Daya Manusia SDM dan organisasi. Nah kebetulan tidak semua yang memegang divisi sumber daya manusia dan organisasi, kalau di istilah kita lebih familiar disingkat dengan SDMO gitu, itu tidak semuanya ketua. Jadi nanti seandainya ada pengumuman kok di kabupaten lain semua ini kok yang tanda tangan bukan ketua, kok malah anggota. Nah berarti ketuanya berarti bukan SDM, di Kordif yang lain. Nah kebetulan Nganjuk saya di samping sebagai Kordif, SDM juga sebagai ketua. Makanya kebetulan ya saya namanya masih nampang gitu. Kalau saya bukan ketua, bukan Kordif SDM, mungkin saya nggak ada di Makanya ini salah satu info aja biar nanti tidak salah paham. Dan di sana ada sekretaris memang. Jadi maka di pengumuman yang kita sudah share, mungkin masyarakat bisa langsung lihat bisa klik di webnya Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Bu idea istilahnya. Iya. Itulah pokoknya itu bisa dicari aja. Iya. Muncul itu nanti. Di situ sudah lengkap. Iya. Dan di sini juga boleh dijelaskan. Lengkap persyaratannya gitu ya. Cuma yang jelas banyak yang harus dilengkapi oleh calon gitu ya. Sebelum ke sana ini infonya rekrutmen ini dilakukan per tanggal 10 kemarin sosialisasi sampai nanti di tanggal pelantikan di Oktober. Jadi pelantikannya kan? Iya, di 20. Bagi yang sudah dinyatakan lolos nanti. 26 untuk lolos itu kan butuh memenuhi persyaratan dulu. Persyaratannya ini tak bacain sebentar. Tidak banyak sih persyaratan ya. Persyaratan biar saya nanti tidak salah. Itu pertama harus warga negara Indonesia. WNI. Usia paling rendah 25. Kalau di bawah itu nggak boleh. Nggak boleh. 25 nanti terhitung saat mendaftar. Saat mendaftar. Bukan saat. Kalau pada saat mendaftar kurang 3 hari misalnya, berarti belum nyampe 25 itu. Belum nyampe. Oke. Nah kalau dihitungnya karena pendaftaran itu nanti di tanggal 21 sampai 27. Jadi tanggal 15 ini sampai tanggal 21 itu pengumuman. Agak panjang 1 minggu biar masyarakat semakin banyak yang tahu dan juga siap-siap menyiapkan banyak halnya itu. Dan kita berusaha untuk meminimalisir pengeluaran biaya dalam syarat-syarat itu. Maka memang kemarin kita beberapa kali rakor dengan provinsi dan RI untuk membahas Juknis ini, untuk bagaimana proses ini gampang, mudah, dengan mempertimbangkan seluruh aspek masyarakat Indonesia, khususnya
geografis dan apa namanya tingkat pendidikan dan macam-macam, khususnya di daerah kepulauan yang memang dalam membuat timeline pun juga harus hati-hati gitu. Dengan sekian macam pertimbangan banyak hal itu apa namanya diwujudkan oleh Bawaslu RI dengan bentuk SK itu ya. Jadi itu ya rujukannya itu. Maka pertama itu warga negara Indonesia berusia 25 tahun. Terus nanti ada beberapa surat pernyataan yang harus dibuat. Ya, cuma misalnya ya setia kepada Pancasila, tidak pernah dipidana, atau apa namanya tidak menjadi anggota partai politik, macam-macam. Nah, itu nanti bisa kalau anggota partai politik otomatis tidak boleh ya? Otomatis. Apalagi terbukti. Karena nanti apa namanya kita akan ada proses administrasi itu. Jadi ngecek apakah pernyataan ini benar atau tidak, apakah pernyataan yang dibuat oleh pelamar ini atau orang yang mendaftar lah, bukan pelamar, orang yang mendaftar, itu mesti akan kita verifikasi lebih lanjut. Sampai nanti kita juga akan punya masa tenggang untuk apa namanya istilahnya itu tanggapan masyarakat. Jadi nanti yang sudah daftar ini akan diumumkan sebelum masuk pada jenjang berikutnya, tahap berikutnya. Kita berharap ada masyarakat yang bisa memberikan tanggapan selama ada nama yang dianggap mungkin diindikasikan ada apa gitu ya. Itu bisa langsung ditanggapi, bisa melayangkan surat apa namanya tanggapan itu ke Bawaslu, bisa langsung ke kantor, karena nanti Pokja tetap standby ya, ada 24 jam enggak ya? Kerja penuh hari waktu. Kerja lah. Tapi ini pakai hari kalender kalau proses ini pakai hari kalender, tidak pakai hari kerja. Jadi bisa jadi nanti ya Sabtu Minggu tetap buka sesuai dengan tahapan timelinenya. Surat pernyataan itu banyak ya? Banyak banget. Tapi karena banyaknya ini Bawaslu menyederhanakan. Jadi kalau zaman saya dulu kami membuat surat pernyataan itu banyak sekali dan semuanya bermaterai semua. Setiap lembar pernyataan itu harus bermaterai. Iya dulu. Nah, kalau yang ini enggak. Dari semua surat pernyataan itu tinggal hanya ada satu materai gitu. Iya, ada satu materai. Oh, lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan nanti semuanya bisa di masyarakat semuanya bisa apa namanya? Bisa mengakses itu di website-nya Bawaslu. Saya ingatkan ya untuk bisa apa namanya ada formatnya di situ ya, format surat pernyataan lengkap ada semua. Oke, berarti tinggal ambil download di websitenya Bawaslu. Bawaslu Nganjuk atau di Bawaslu RI? Bawaslu Nganjuk. Bawaslu Nganjuk sudah tersedia. Tersedia di Bawaslu Nganjuk di ini apa ini? Bawaslu Nganjuk ID. Pokoknya bisa di sana dilihat dan bisa di-download. Habis itu nanti bagi yang mungkin dekat atau yang mungkin pengen sambil jalan-jalan ke Nganjuk atau mungkin sambil kepingin tanya-tanya, bisa langsung ke kantor dan kantor nanti akan Pokja penerimaan ini akan menyiapkan form itu. Formnya. Jadi seluruh form ada, mulai dari CV, formulir pendaftaran. Iya, formulir pendaftaran kemudian biodata diri, ada semua. Surat pernyataan, ada semua. Pokoknya semuanya udah disiapin. Jadi enak nih, tinggal bisa download. Pilihannya ya bisa download di website atau datang ke Bawaslu. Iya. Ambil berkas itu. Dan pengumuman ini tanggal 15 sampai tanggal 21. Makanya hari ini tadi kita launchingkan serentak sejatim untuk web, untuk kita pakai online, web yang kita miliki. Dan untuk media massa semua sejatim besok. Hari ini tadi naik cetak ya, berarti besok sudah terbit di media cetak. Di media cetak. Dan sesuai di Nadi juga besok kita tayang. Ya. Terima kasih. Jadi gitu. Nah, jadi selain surat pernyataan apa persyaratan lainnya Pak Ajis yang harus dipenuhi ini? Misal harus S1 atau SMA atau gimana? Jadi ini nanti tanggal 15-21 7 hari ini pengumuman, pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon itu tanggal 21 sampai 27. Jadi ada 7 hari pendaftaran. Nah, dan pendaftaran ini bisa lewat offline dan
online Online. dan juga via pos. Bisa ya? Bisa. Kalau mau daftar online juga ke websitenya Bawaslu. Di pengumuman itu muncul, sudah ada. Sudah ada diarahkan Alamat nanti tersendiri, ya, ada Oke. alamat tersendiri, ada alamat tersendiri untuk online-nya, untuk bisa daftar langsung, dan nanti di saat syarat-syarat itu yang diupload di online itu kok ada yang belum sesuai, itu nggak bisa di close atau tidak bisa terkirim, tidak bisa di submit. Tidak bisa di-upload ya. Iya, nggak bisa di-upload. Makanya harus dokumen yang diminta dalam syarat pendaftaran itu harus lengkap benar. Sebenarnya sama, yang offline pun sama yang online persyaratannya sama. Cuma prosesnya aja yang berbeda. Nah, gitu. Jadi pilihannya ada 3 ya, bisa melalui pos, bisa lewat online, dan bisa datang ke Bawaslu. Ke kantor Bawaslu. Dan kita coba mempermudah semua lah. Dan cuma satu hal lagi yang ini juga agak berbeda. Kalau biasanya via pos itu kan, karena ini tanggal 27 terakhir, biasanya mungkin telat 27 gitu ya. cap pos gitu. Nah, kalau kita tidak pakai cap pos, tetapi surat yang via pos itu akan kami terima terakhir di tanggal 27. Itu. Jadi kalau datangnya suratnya lebih, masuknya tanggal 28 begitu? Udah nggak bisa. Nggak bisa. Bisa, dan ini memang harus menjadi perhatian juga pada masyarakat. Tapi insya Allah kalau Nganjuk aja kan, masa sih pakai pos kan gitu. Oh iya. Nah itu, terus habis itu nanti ada pengumuman masa perpanjangan di saat ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi. Gitu. Ini juga harus masyarakat tahu gitu. Misalnya ada berkas-berkas yang kurang begitu ya? Kalau di berkas yang kurang itu memang nanti ada masa perbaikan, akan diperbaiki dulu selama memang masih dalam jadwal yang ditentukan. Nah di saat jadwal penerimaan berkas dan pendaftaran ini selesai, tapi ternyata kuota sebagaimana yang ditentukan oleh SK Bawaslu RI belum terpenuhi, maka ada proses perpanjangan. Perpanjangan sampai nanti terpenuhi atau tidak terpenuhi, tetapi sudah harus masuk pada tahapan selanjutnya. Kuotanya berapa? Kalau di Juknisnya memang minimal harus memenuhi syarat 2 kali kebutuhan per kecamatan. Iya. Per kecamatan. Kebutuhannya kan 3. Ya. Berarti minimal pendaftarnya 6 per kecamatan ya. Dan 6 itu harus memenuhi syarat lagi. Harus ada perempuan. Kuota ada perempuannya. Ya. Nah di saat itu belum terpenuhi harus dilakukan perpanjangan. Nanti mungkin di rundown ini, di jadwal pembentukan ini sudah ada semua itu nanti timelinenya. Yep. Jadi nanti seandainya ada yang seharusnya sudah selesai tetapi kok belum masuk pada tahapan berikutnya gitu, berarti ada salah satu kecamatan. Jadi nanti yang diperpanjang di kecamatan yang memang belum memenuhi kuotanya. Iya, sesuai dengan syarat yang ditentukan. Siap. Yang sudah diatur di persyaratan ini. Makanya ini contohnya ya, persyaratannya warga negara, WNI umur 27 tahun, ijazah minimal SMA sederajat ya. SMA sederajat, tidak pernah dipidana 5 tahun. Terus secara di sini mempunyai integritas dan macam-macam, berdomisili di Kabupaten Nganjuk. Nah ini juga agak beda. Kalau yang dulu berdomisili di kecamatan. Nah kalau yang saat ini misalnya beda. Begini ya, saya kecamatan Ngluyu katakanlah, alamatnya KTP, maka saya hanya boleh, kalau dulu ya, hanya boleh mendaftar untuk Panwascam Ngluyu. Tapi kalau sekarang, misal saya KTP-nya Ngluyu, mendaftar untuk kecamatan Wilangan, boleh. Oh, malah lebih longgar. Lebih longgar. Ya? Oke. Karena basisnya menjadi KTP kabupaten, tidak KTP atau KTP berbasis kecamatan. Jadi berbasis di wilayah Kabupaten Nganjuk dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik, EKTP. Memiliki kemampuan, tidak pernah menjadi anggota partai politik, mundurkan diri dari anggota partai politik 5 tahun.
Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye bla 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 itu 5 tahun. Sehat jasmani rohani. Nah ini juga perlu diketahui nanti bahwa ada persyaratan kesehatan jasmani dan rohani ini nanti ada yang di awal, ada yang di akhir. Jadi kalau yang di awal itu bersama persyaratan yang terkait dengan jasmani dan rohani yang ditandatangani oleh yang dari apa namanya instansi yang memang berwenang, dalam hal ini bisa rumah sakit, bisa puskesmas yang memang bisa mengeluarkan itu. Itu menjadi salah satu persyaratan. Jasmani rohani ya? Iya, jasmani dan rohani. Cuma memang nanti ada yang di tahap berikutnya itu ada lagi persyaratan yang harus pendaftar yang masuk di masa akhir atau yang masuk di calon. Nah itu nanti ada persyaratan baru lagi. Nah, jadi memang tidak disamakan di awal karena memang ini biar lebih efektif dan juga lebih mengurangi biaya sebenarnya. Biaya untuk pendaftaran semuanya enggak. Di sini juga tidak menyebutkan SKCK dan macam-macam enggak. Tapi semuanya dikembalikan pada masing-masing pribadi. Ini juga salah satu apa ya namanya upaya yang dilakukan untuk Bawaslu untuk tidak semuanya itu digaransi oleh luar, oleh sesuatu yang ada di luarnya. Tapi bagaimana kesadaran diri juga ya. Gitu. Kalau memang merasa memang tidak pernah jadi narapidana atau tidak pernah punya kriminalisasi, melakukan hal-hal kriminal, kan tidak perlu harus dibuktikan dengan SKCK dan macam-macam. Karena kenapa ini dilakukan di awal? Bukan berarti ini mempermudah semuanya, enggak. Tapi kan nanti akan ada tahap berikutnya, ada tahap verifikasi, ada tahap tanggapan masyarakat. Dan tim Pokja juga memang di salah satu tugasnya adalah melakukan verifikasi dan cek terkait dengan itu. Maka mesti kami juga akan melakukan koordinasi dengan banyak pihak untuk bagaimana memastikan keabsahan semuanya secara administrasi dan faktual. Nah, gitu. Terus ada lagi apa ya? Yang persyaratannya penyalahgunaan narkoba murah diri dari jabatan partai politik, jabatan di pemerintahan, atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. BUMN atau BUMD? Iya. Oke. Itu. Jadi kalau kalau saya pegawai atau karyawannya BUMN harus mundur. Mundur. Gitu. Bekerja penuh waktu, rendah SMA, tidak menjadi anggota politik. Terus satu hal lagi, tidak boleh dalam satu ikatan perkawinan dengan penyelenggara, sama-sama penyelenggara. Mungkin ada yang agak sedikit. Kalau anggota ormas begitu, sepertinya dulu ada tidak boleh gitu, anggota ormas atau pengurus organisasi atau apa ya, pekerja. Kalau bekerja di BUMN memang sudah tidak boleh ya. Kalau misalnya anggota ormas atau pengurus ormas itu tidak ada larangan ya? Kalau di ini yang ada itu ya, biar nanti masyarakat juga ini saya tak bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan atau badan usaha milik negara, badan usaha daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Nah gitu, berarti harus dari bahasa ini harus mundur. Tidak pernah menjadi anggota politik, jelas. Terus dari ini tidak menjadi anggota tim kampanye dan udah. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi pegawai negeri sipil. PNS juga boleh ya? Boleh, asal mendapatkan izin dari atasan. Tidak dalam ikatan dengan sesama penyelenggara pemilu. Nah ini persyaratan nanti untuk lebih detail. Ya. Nanti bisa dilihat di websitenya Bawaslu. Atau bisa dicek yang mungkin di kecamatan, karena besok kita juga akan tempel itu di kantor kecamatan. Kantor kecamatan ya. Kantor kecamatan, harapannya nanti ya orang yang ada di kecamatan bisa ketok tular kalau orang Jawa bilang, bisa saling menginformasi. Berinformasi ya. Ini untuk
Maka ini tadi kita juga udah siapkan itu untuk apa namanya, pengumuman itu di kecamatan, disebar di kecamatan, dan besok di media cetak. Tapi untuk masyarakat yang kepingin atau ingin mendaftar bisa langsung ngambil formulir itu nanti di kantor Bawaslu atau yang diunduh di websitenya Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang sudah disiapkan sama teman-teman di Pokja gitu. Ya biar semuanya mudah, ya. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi, ini satu hal yang memang kita harapkan. Jadi itu tadi penjelasan dari Pak Ajis soal persyaratan-persyaratan bagi teman-teman atau masyarakat yang ingin menjadi anggota Panwascam, gitu ya. Panwascam. Kalau boleh tahu, Panwascam ini masa kerjanya, pelantikannya tadi Oktober katanya ya. Sampai kapan kira-kira? Sudah ada petunjuknya dari RI atau masih belum? Masa kerjanya sampai berapa lama? Masa kerja? Ya. Kalau masa kerja, ini pemilu dulu ya. Jadi hari ini kita juga masih seiring dengan berjalannya ini, tapi nanti kita memang di SK di Oktober dan kita akan berakhir 1 bulan setelah tahapan. Paling cepat. Cuma karena ini nanti beririsan antara pemilu dan pemilu kada, berarti nanti Bawaslu RI mesti akan membuat SK baru terkait dengan keberlanjutan Panwascam ya. Nah, cuma kalau bisa dibilang ini Oktober sudah dilantik, berarti masa kerja mulai November Desember di 2022. Habis itu nanti 2023, terus pemilu di 2023, Februari 2023 kan? 2024 ya. Februari 2024. Dari situ masyarakat sudah bisa ngitung sendiri lah. Kira-kira masanya berapa. Terus nanti nunggu petunjuk selanjutnya SK baru dari Bawaslu RI, apakah ini nanti akan langsung bukan menjadi Panwaslu kecamatan untuk pilkada yang nanti juga di tahun 2024 di bulan November. Nah itu nanti nunggu petunjuk selanjutnya gitu. Tapi kalau dilihat hitung dari masa kerja untuk pemilu, ya berarti bisa dihitung mulai November Februari 2024. Kalau nanti sambung, ya alhamdulillah. Kalau nggak sambung, ya sama-sama alhamdulillah, karena semuanya tetap dari Tuhan lah, ya Allah yang menjadikan semuanya gitu. Siap. Tapi kita nggak mikir jauh ke sana dulu, tapi kita menyiapkan yang kita hadapi hari ini pemilu, maka Panwascam ini segera dibentuk karena juga tahapan pemilu sudah mulai dan memang sudah masuk nanti di tahapan di KPU pun juga sudah di bulan depan juga sudah melakukan verifikasi faktual ya. Ya, kami mesti butuh Panwascam untuk juga membantu kami untuk melakukan pengawasan di verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh teman-teman di KPU. Ya. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan punya Panwaslu kecamatan di seluruh Indonesia. Siap. Tidak hanya Nganjuk gitu. Seluruh Indonesia. Iya, ini seluruh Indonesia. Pak Ajis, kalau ngomong-ngomong soal Panwaslu kecamatan atau Panwascam biasa kita sebut, biar teman-teman juga tahu nih tugasnya ngapain sih gitu. Tugasnya banyak. Tugasnya banyak banget. Aduh. Makanya karena tugasnya banyak, mesti kami juga dalam proses rekrutmennya juga mesti mempertimbangkan hati-hati, mempertimbangkan banyak hal, mulai dari persyaratan administrasinya sampai nanti ujiannya gitu kan. Nanti kan nanti ada 2 kali ujian. 2 kali ujian yang harus dilalui prosesnya.
Tugasnya banyak. Mm-mm. Panwas itu kan punya tugas, juga punya kewajiban, dan juga punya kewenangan. Iya. Bagaimana yang diatur di Undang-Undang 7 gitu. Mm-mm. Kita pakai Undang-Undang 7 karena ini pemilu. Siap. Dan nanti kita di pilkada pakai Undang-Undang 10 karena rezim pemilu dan pemilu kada beda. Diatur di undang-undang yang berbeda. Dan tugasnya mestilah karena namanya pengawas. Ya. Di tingkat kecamatan mesti mengawasi di wilayah kecamatan. Ya. Mengawasi lebih spesifik pada proses bagaimana pengawas ini di saat sudah melakukan pengawasan tidak menunggu adanya pelanggaran, tetapi bagaimana indikator atau indikasi terjadinya pelanggaran sudah dicegah gitu. Nah, maka keberhasilan Panwas itu sebanyak-banyaknya melakukan pencegahan, bukan melakukan proses penindakan. Pencegahan ya. Karena adanya pengawas ini kan sebenarnya untuk meminimalisir atau untuk meniadakan pelanggaran itu terjadi. Oh. Kan begitu. Jangan sampai terjadi pelanggaran. Gitu. Bukan dalam ranah nangkep orang yang enggak, sebenarnya enggak. Tetapi spiritnya, prinsip dasarnya adalah bagaimana potensi pelanggaran ini bisa diminimalisir atau sampai pada proses tidak ada atau tidak jadi dilakukan oleh oknum itu karena adanya pengawas. Maka saat pengawas ini sudah ada di lapangan, sudah melakukan proses pengawasan, maka hal yang pertama dilakukan saat melihat ada indikasi atau indikator memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran, berarti pengawas harus melakukan proses pencegahan proaktif dulu. Gitu. Cegah dulu. Begini Pak, kalau semakin banyak pelanggaran itu indikator kinerjanya jelek ini Panwas kami. Sebenarnya kalau kami enggak sih. Ya kalau dari sudut pandang pekerja pengawas mungkin iya. Berarti pengawasnya tidak melakukan itu. Tapi secara pencegahannya kurang baik mungkin. Pencegahannya kurang baik, pengawasannya kurang maksimal. Itu mesti. Karena memang indikasi keberhasilannya bukan seberapa banyak melakukan proses penyelesaian atau penindakan, tetapi lebih seberapa banyak indikasi terjadinya pelanggaran ini bisa dicegah dulu. Nah, maka kalau banyak terjadi pelanggaran berarti memang pengawasnya kinerjanya dalam tanda kutip kurang baik. Tapi secara umum sebenarnya tidak bisa disalahkan penyelenggaranya saja gitu. Ya kami sebagai penyelenggara, sebagai Bawaslu, bisa jadi juga KPU juga lah, teman-teman yang ada di penyelenggara mesti juga nggak mau tiba-tiba semuanya salahnya pada kami gitu. Kami juga mesti akan bilang ini juga kesalahannya mereka yang melanggar. Sudah tahu tidak boleh melanggar kan. Nah, jadi harus sama-sama bekerja sama untuk apa? Untuk membangun proses demokrasi di pemilu di Indonesia ini lebih. Jadi baik di tingkatan penyelenggaraannya, baik di tingkat pesertanya ataupun di tingkat masyarakat pemilu. Ini tiga komponen yang memang harus bersatu padu. Ya. Soal tugas itu ya pencegahan, pengawasan kayak gitu ya. Jadi sekilas ya. Ini tak baca aja biar nggak salah. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan. Jadi karena memang dia berbasis kecamatan, maka di kecamatan, dan nanti di 2023 kita juga akan punya lagi tingkat desa, pengawas di tingkat desa dan sampai di tingkat TPS. Tapi memang berjenjang. Hari ini kita rekrutmen untuk pembentukan di kecamatan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan, mencegah terjadinya praktek politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang memang dilarang oleh undang-undang kan gitu. Ya jadi juga mulai mengawasi netralitas ASN, desa, dan semua pihak yang dilarang oleh undang-undang ikut secara aktif di pemilu. Nah, itu tugasnya teman-teman kecamatan yang ada di kecamatan. Mengelola, memelihara, merawat dokumentasi, arsip selama dia bertugas. Itu menjadi tugasnya. Jadi nggak boleh cuma ngurusi pengawasan tapi tidak bertanggung jawab untuk administrasi gitu. Itu nggak boleh. Karena ada tanggung jawab juga nih di belakangnya administrasi. Iya, harus, karena memang nanti akan ada kewajiban untuk
membuat sebuah laporan. Selama bertugas itu laporan, salah satu laporannya adalah dibuktikan dengan arsip. Maka salah satunya ya harus bertanggung jawab dengan arsip. Ya. Karena Allah pun punya arsiparis atau orang yang menjalankan tugas kearsipan. Iya. Kita ini kan sama Allah sebenarnya dijaga. Ada malaikat yang mencatat kita gitu. Harusnya kita juga belajar dari situ. Maka arsip ini sangat luar biasa. Ya ini untuk semua lembaga lah. Karena salah satu kinerja baik tidak itu bisa dicek dari administrasi yang bisa dilihat dari sebaik mana arsip dikelola, dipelihara, dijaga oleh sebuah itu. Maka kami pun walaupun Panwascam ad hoc, dia tetap punya tugas. Terus melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuannya. Yaitu sementara itu nanti kalau sudah jadi Panwas pasti akan kita didik secara langsung. Siap. Kita didik secara langsung gitu. Atau teman-teman kalau butuh membaca begitu ya, nah bisa ke websitenya Bawaslu. Iya. Semuanya lengkap. Semuanya ada di situ. Mau tahu tentang tugas, wewenang dan kewajiban dari Panwascam bisa lihat di websitenya Bawaslu. Ada tugas, ada kewenangan. Kewenangan contoh gini, Panwascam itu tidak boleh menangani sebuah perkara yang ada di tingkat kabupaten, itu nggak boleh. Itu wilayahnya Bawaslu begitu. Iya, itu jadi ada kewenangan yang memang itu dimiliki oleh Panwascam yang hanya boleh dilakukan oleh Panwascam di tingkat Panwascam. Kewenangan itu cuma harus menerima, menindaklanjuti dan macam itu kewenangan dia. Dia punya kewenangan untuk menerima laporan, untuk melakukan pengawasan, untuk memeriksa, mengkaji, itu ada. Tapi Panwascam tidak punya kewenangan lain yang memang sudah diatur itu di regulasi ada. Maka ada kewenangan di tingkat kabupaten apa, kewenangan nanti di tingkat kecamatan apa, sampai nanti di PPL, di pengawas pemilu lapangannya juga punya kewenangan sendiri. Sampai itu nanti tugas-tugasnya juga sendiri-sendiri. Kewajibannya juga sendiri-sendiri. Jadi kalau setelah pengumuman pendaftaran, misal sampai tanggal 21 sampai 27 ya? Iya. 27 selesai. Setelah itu tahapannya apa? Pokja akan melakukan verifikasi administrasi. Jadi dicek tuh yang mendaftar ini lengkap atau tidak gitu ya. Kalau kelengkapannya sudah akan diterimakan di saat pendaftaran. Iya, di saat pendaftaran itu sudah. Jadi nanti ada checklist. Oke. Oh, ini lengkap. Oh, ini tidak lengkap. Nah, tapi itu kan lengkap secara fisiknya. Yang dimaksud verifikasi administrasi calon pendaftar itu tadi berarti ngecek lebih substansial. Iya, lebih substansial. Gitu. Nah, setelah itu nanti. Itu berapa lama? Kalau di rundown jadwal 2 hari. 2 hari ya. Sampai kemudian ada pengumuman dari misal ada satu kecamatan 40 pendaftar. Oh, penelitian berkas itu 3 hari. 3 hari. Jadi ya? Tanggal 28 sampai tanggal 30. Setelah itu? Nah, ini juga kita akan ngitung juga. Ternyata ada Panwas kecamatan di wilayah Ngluyu yang belum memenuhi syarat kuota. Itu juga bagian. Terus nanti di tanggal 30 itu kita selesai. Di tanggal 1 kalau memang ada kekurangan di beberapa kecamatan karena beberapa sebab yang memang sudah diatur, maka kalau memang perlu perpanjangan akan kita umumkan perpanjangan. 1 hari. Pengumuman, terus perpanjangan masa pendaftaran calon anggota Panwaslu kecamatan itu di tanggal 2 sampai 8, 7 hari lagi. Nah, masa perpanjangan pendaftarannya. Terus penerimaan berkas itu sama bareng di tanggal 2 sama tanggal 8 ini juga menjadi bagian dari pengambilan dan penerimaan berkas untuk teman-teman yang mau daftar di kecamatan yang belum memenuhi kuota.
Kalau misalnya semuanya sudah memenuhi kuota seluruh kecamatan, tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya berarti tidak ada perpanjangan. Tidak ada Tinggal perpanjangan. masuk pada tes tulis. Tes tulis. Masuk tes tulis. Semua pendaftar akan ikut tes tulis begitu? Yang lolos administrasi. Yang lolos administrasi ya. Karena nanti akan kita umumkan. Jadi ada pengumumannya ya? Iya, setelah penelitian berkas, habis itu nanti pengumuman hasil penelitian berkas administrasi calon anggota Bawaslu kecamatan. Nah, setelah itu kita umumkan di tanggal 12 Oktober. Di tanggal 12 Oktober sampai tanggal 18 Oktober nanti masyarakat melakukan tanggapan. Diberi kesempatan untuk melakukan tanggapan gitu ya? Itu di tanggal 12 sampai 18. Nah, tanggapan dan masukan masyarakat selama 7 hari. Nah, setelah itu di sela-sela itu di tengah-tengah itu antara tanggal 14 dan 16 itu proses pelaksanaan tes tulis. Tes tulis. Kenapa ini dibuat tidak 1 hari, ini dibuat 3 hari? 3 hari ya. Ini mempertimbangkan daerah-daerah yang tidak semuanya memungkinkan bisa menyelesaikan dalam 1 hari. 1 hari. Kalau bisa menyelesaikan 1 hari berarti boleh ya? Boleh. Tapi kalau Nganjuk tidak, kira-kira 1 hari 2 hari. Tergantung nanti berapa jumlah pendaftar. Oh iya. Terus nanti juga tergantung seberapa kesiapan sarana dan prasarana yang bisa kita siapkan gitu di Kabupaten Nganjuk. Karena kalau dulu kita pakai tes tulis itu dengan tulis tangan, hari ini kita pakai sistem online, jadi kita pakai CAT ya? Ya. Kita pakai sistem online dan nanti kita nggak tahu apa-apa di kabupaten. Kita nanti cuma menyiapkan alat untuk segala hal yang terkait dengan bank soal sampai nanti soalnya kayak apa, bagaimana dan macam-macamnya. Nilainya juga dari sana ya? Dari pusat ya? Dari pusat. Soalnya dari pusat, pertanyaan-pertanyaan dari pusat, yang memberikan penilaian juga dari pusat. Iya. Karena CAT itu kan langsung ya? Iya. Jadi Pokja juga nggak tahu apa-apa karena Pokja cuma menyiapkan sarana dan prasarananya. Tapi terkait soalnya, terus nanti mungkin kalau pakai user gitu ya, kalau pakai nanti, kalau kita biasanya pakai Sokratif ya kalau di Bawaslu itu memang kita sering diajari untuk pretest dan post-test itu di setiap rakor itu memang kita ada. Tapi itu pakai HP kita masing-masing. Iya. Itu RI semua gitu. Jadi nanti semuanya dari sana. Nah, maka dibikin 3 hari ini. Kalau pesertanya banyak, memungkinkan bisa 2 hari. Kayak Jawa Timur itu Kabupaten Malang. Itu bisa, kayak tahun kemarin aja hampir 700 pendaftar. Wow, kayak Nganjuk ya? Gitu semua. Komputer yang tersedia cuma 50 soalnya. Ternyata pesertanya 400 gitu. Ya ini kan jadwal. Iya. Gitu Mas. Siap. Apalagi di daerah kepulauan yang jangkauannya susah, nggak ada sinyal. Nah, kebijakannya untuk daerah kepulauan yang memang belum memiliki sinyal bagus atau belum ada jaringan internet, bisa dilakukan tes tulis secara langsung. Tapi pengecualian memang. Ya. Karena memang Indonesia tidak semuanya sama. Maka ini pun dibuat juga dengan sekian banyak, mempertimbangkan banyak hal, khususnya dengan kearifan lokal yang memang berpengaruh terkait dengan proses. Setelah tes tulis itu nanti pada akhirnya terakhir diambil 3 orang di setiap kecamatan ya Pak ya? Diambil 3 orang, tapi yang masuk di tes selanjutnya itu tes wawancara. Setelah tes tulis ada tes wawancara? Iya, tes wawancara itu akan diambil 2 kali kebutuhan. Jadi 6 orang. 6 orang. Oke. 6 orang. 6 orang akan kita ambil dari CAT itu. Maka 6 orang ini nanti yang akan masuk di tes wawancara. Tes wawancara. Tesnya di kantor Bawaslu. Insya Allah. Atau bisa di tempat lain. Kalau ada anggaran mungkin kita bisa nyari yang lebih kondusif,
lebih representatif lah untuk ketenangan teman-teman juga yang kita wawancarai juga. Pewawancara nanti juga butuh tempat yang rileks gitu. Tetapi kita juga masih nunggu anggaran. Kalau memang ada ya kita akan lakukan. Kalau nggak ada ya ini tugas negara, apapun bentuknya harus kita jalankan. Apapun tidak butuh persoalan. Siap. Semoga anggaran mendukung ya. Amin. Kan gitu. Ya karena semuanya semuanya akan berbasis anggaran. Siap. Tetapi anggaran bukan segala-galanya. Oke. Di saat berbicara tentang bangsa dan negara itu kan, semuanya sudah tidak ada arti kecuali pengabdian dan pengorbanan gitu katanya. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Semoga. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Aziz atas semua penjelasannya. Ada yang mungkin terlewat sebelum? Kayaknya sih kalau menurut saya sudah sangat banyak sekali dan sudah luas gitu penjelasannya. Luas ya? Ada penjabaran dari masing-masing poin tadi gitu. Itu kan membantu buat teman-teman. Insya Allah membantu menurut saya lah. Ya. Nah, kalaupun nanti misalnya teman-teman ada yang masih ingin memperjelas ya. Bisa datang ke kantor Bawaslu kan? Ya, bisa datang ke kantor Bawaslu. Atau nanti bisa mengakses di websitenya Bawaslu. Ya, bisa ke websitenya Bawaslu. Atau yang ingin tahu persyaratan pendaftaran itu juga ada di webnya. Ada call center juga kita siapkan alamat webnya. Itu nanti bisa dilihat, dibaca di pengumuman. Di pengumuman itu nanti sudah ada semua alamat webnya. Web mana yang untuk melihat informasi, mana web yang untuk daftar, dan mana web nanti untuk download, itu ada semua. Siap. Nah, gitu. Bisa juga main ke Bawaslu, semua masyarakat Nganjuk khususnya ya, yang punya keinginan gitu. Konsultasi boleh. Bergabung. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, himbauan kepada masyarakat dari Bawaslu barangkali ada, monggo. Himbauan terkait rekrutmen apa terkait rekrutmen dulu lah. Oh, terkait rekrutmen. Nanti kalau terkait yang lain kita bisa di segmen yang lain. Iya, di segmen yang lain. Semoga aja sering diundang ke sini. Siap. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat ya, khususnya Kabupaten Nganjuk, di 20 kecamatan, di 284 desa dan kelurahan untuk tergugah. Khususnya yang memenuhi syarat, tidak ada ruginya untuk mencoba bergabung, berikhtiar bersama Bawaslu untuk menjadi penyelenggara proses demokrasi 5 tahunan di Indonesia yang dilaksanakan di seluruh Indonesia di pemilu 2024. Harapannya begitu. Dan semakin banyak masyarakat Nganjuk yang aktif di penyelenggara pemilu, ini menjadi salah satu hal yang sangat positif terhadap perkembangan dan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi, proses pembangunan negeri ini melalui proses pemilihan. Nah, pemilihannya apa ya? Pemilihan di pemilu itu, di pemilihan umum, di DPR dan milih anggota DPD dan presiden. Harapannya ayo berbondong-bondong. Ya. Tapi juga gitu, yang namanya berbondong-bondong, semua juga sudah tahu bahwa nanti Panwas itu akan 3 orang, maka harus disiapkan mental. Mentalnya harus siap untuk bertarung menang, juga siap untuk kalah bukan berarti siap. Yang jadi itu bukan yang mungkin yang lebih baik atau tidak, karena memang nanti ada 2 proses, Mas. Proses tulis dan proses wawancara yang nanti akumulasi. Maka mental harus disiapkan, keberanian harus disiapkan, dan harus belajar tentang pemilu. Bukan hanya karena ingin menjadi Panwas baru belajar pemilu, tetapi karena pengetahuan tentang pemilu menjadi pengetahuan wajib sebenarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena ngomong pemilu berarti ngomong tentang demokrasi. Ngomong demokrasi berarti ngomong tentang bangsa dan negara. Ngomong bangsa dan negara berarti ngomong tentang nasionalisme. Gitu kan? Ya. Oke. Terima kasih Pak Aziz atas waktunya, atas penjelasannya yang menurut saya ini sangat membantu kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Gitu.
Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan untuk terus mengikuti konten dari Nadi atau di website kita nadinganjuk.com yang akan menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif, dan tentu juga informasi yang anti hoax. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.